Ada beragam orang yang hidup dan berkarya sesuai passion yang dimilikinya. Misalnya seorang pelukis karena hobi menggambar, atau seorang koki karena hobi memasak. Karena berkiprah di bidang yang menjadi hobi atau passion atau minat mereka, orang-orang tersebut akan merasa lebih puas dan bahagia saat menjalaninya. Kepuasan tersebut tidak hanya semata-mata karena bisa menghasilkan uang, tapi juga perasaan senang karena dapat melakukan sesuatu yang disukainya. Dengan memiliki passion, tujuan hidup akan terbentuk dan kamu lebih semangat untuk mencapainya. Apalagi jika kamu menjadikan passion sebagai sumber pendapatan. Kamu akan menikmati setiap prosesnya dan tidak mudah stres. Namun menemukan passion dalam hidup tidaklah semudah menjalaninya. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang belum menemukan passionnya bahkan setelah usianya cukup dewasa. Banyak dari mereka yang sudah berusia 20 atau 30 tahunan merasa khawatir dan bimbang ketika belum juga menemukan passion dalam hidupnya. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa seseorang bisa mengalami quarter life crisis. Lantas bagaimana cara menemukan passion? Berikut ada beberapa tips yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, mencari tahu kelebihan atau bakat dalam diri teman-teman. Coba tanyakan kepada diri sendiri, apa keahlian atau bakat yang teman-teman miliki dan senang kamu lakukan. Kamu bisa mencari tahu dengan cara mempraktekkan keahlian yang dimiliki tersebut. Bila kamu suka melakukannya, tetapi menurutmu hasilnya tidak begitu bagus, coba cari tahu pendapat atau penilaian dari teman kamu. Bila ternyata kamu mendapat pujian dari hasil karya kamu, bisa jadi itulah passion atau bakat terpendam yang kamu miliki. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Yang perlu diingat bahwa passion bukan berarti kamu harus mahir atau menghasilkan uang dari kegiatan tersebut, melainkan sesuatu yang dapat kamu nikmati dan sangat antusias saat melakukannya. Yang kedua, kegiatan yang membuat kamu bahagia. Cari tahu hal atau kegiatan apa yang membuatmu bersemangat atau tidak sabar untuk melakukannya. Selain itu, saat kamu melakukannya, waktunya terasa sangat cepat berlalu dan kamu sangat menikmati aktivitas tersebut. Bila kamu udah nemuin jawabannya, bisa jadi itulah passion yang kamu cari. Hal ini bisa berupa fotografi, merangkai bunga, menulis, memasak, berkebun, traveling, dan lain-lain. Yang ketiga, mengingat hal yang paling disukai sewaktu kecil. Saat kecil kamu mungkin mengetahui secara persis hal apa yang membuat kamu merasa bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, tumbuh dewasa, seringkali realita, prinsip, dan tuntutan hidup mengubur keinginan tersebut. Nah, ada kalanya kita hanya perlu mendengarkan suara hati dan tidak perlu menanggapi komentar dan penilaian orang lain. Ketika kamu kecil, apa yang menjadi kegemaran kamu saat itu? Apa yang kita pakai, apa yang kita cita-citakan, siapa tokoh yang jadi panutan. Nah, dari jawaban tersebut kita bisa mengaitkan dengan apa yang mungkin menjadi passion kita. Sewaktu kecil mungkin kamu menyukai seni, tapi hal tersebut tidak didukung oleh orang tua kamu. Walau kita tidak bisa mendalami passion kita karena berbagai alasan, bukan berarti saat dewasa kita tidak bisa melanjutkannya. Ada banyak cara melakukannya, misalnya dengan mengikuti kelas hobi yang sesuai dengan passion kamu. Yang keempat, tanyakan kepada beberapa sahabatmu, apa kelebihan kamu? Beberapa orang ragu ketika diminta menyebutkan kelebihan atau keunikan dirinya. Nah, sebenarnya tujuan mengenali keunikan diri atau kelebihan bukan untuk sombong, tapi untuk lebih terbuka mengenali diri sendiri. Keunikan atau kelebihan seseorang yang ada pada diri kita bisa jadi mengarahkan kita pada apa passion kita sebenarnya. Kamu bisa tanyakan ke sahabat-sahabatmu, apa sih kelebihan kamu? Mungkin sahabatmu bisa menilai kamu orang yang humoris, dapat dipercaya, orang yang perhatian, punya bakat musik, punya bakat bercerita, atau punya bakat untuk mengelola uang, dan lain sebagainya. Evaluasi apakah kelebihan kamu tersebut memang sejak kecil sudah melekat dalam kepribadian kamu atau terus berkembang. Cocokkan dengan jawaban pada poin pertanyaan sebelumnya. Keunikan ini adalah yang membuatmu menjadi kamu saat ini. Dan yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan jika uang bukan lagi menjadi sebuah masalah? Jika diberi banyak uang yang
luar biasa, misalkan 100 miliar, sampai kamu tidak perlu lagi bekerja seumur hidup, apa yang akan kamu lakukan? Dengan mengenali jawaban itu, kita bisa mengenali apa yang kita inginkan dan kontribusi apa yang bisa kita berikan. Cara kita menggunakan kemampuan diri, waktu, dan uang menggambarkan banyak hal soal passion kita sebenarnya. Dan lebih baik jika passion tersebut bisa membantu hajat hidup orang banyak. Ketika kamu sudah menemukan passion dalam hidup kamu, bukan berarti kamu bisa merasa senang atau lega. Hal ini karena passion pada dasarnya bisa saja berubah seiring perjalanan dan pengalaman hidup yang kamu lalui. Pencarian passion dalam hidup tidaklah mudah dan membutuhkan refleksi diri yang mendalam. Semoga video ini bermanfaat dalam menggali passion teman-teman semua. Tuliskan di kolom komentar apa yang menjadi passion teman-teman selama ini. Sampai jumpa di video berikutnya.